setengah minggu, yaitu kursus untuk mempelajari agama Kristen ataupun Katolik. Dan saya mendapatkan prioritas, yaitu menikmati Sunday School secara privat yang diberikan oleh seorang Mother Overste. Mother Overste yaitu pimpinan biara. Mengapa demikian? Antara lain dikarenakan ayah ibu saya adalah donatur terbesar gereja. Ketika kemudian saya remaja, saya masuk organisasi di gereja yang namanya Legio Maria. Legio dari kata legion, Maria maksudnya adalah Siti Maryam binti Imran, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Visi misi organisasi itu adalah mencari domba tersesat. Siapa yang dimaksudkan domba tersesat? Yang dimaksudkan domba tersesat bukan kambing-kambing yang kita potong saat Idul Adha, tapi dimaksudkan domba tersesat adalah siapapun orangnya yang belum Kristen. Jadi seperti seluruh daripada kita yang hadir di masjid ini, itu juga disebut sebagai domba tersesat oleh mereka, dan inilah yang diprogram untuk dikristenkan oleh mereka. Satu tahun berikutnya saya menjadi salah satu ketua terbesar dengan jumlah anggota terbesar di tanah air kita. Dan setelah itu saya masuk biara menjadi seorang biarawati atau suster. Ibu dan bapak, jujur-jujur saja, saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang muslimah. Cita-cita saya menjadi seorang biarawati dan saat itu sudah tercapai. Namun pada saat justru saya sudah mencapai cita-cita saya, disinilah Allah menyelenggarakan kehidupan hambanya, yang disebut seminari agung, pendidikan akhir pastor. Di sanalah saya menekuni comparative religion, termasuk menekuni Islamologi. Tapi Islamologi yang saya terima di sana bukan untuk menyatakan Islam agama yang sama, tapi sebaliknya untuk menyatakan Islam agama yang jelek. Mereka menyatakan, kalau Anda ingin tahu tentang Islam, lihat saja umat Islam di Indonesia. Maka di Indonesia ini orang yang melarat agamanya apa? Islam. Yang bodoh agamanya apa? Islam. Yang kumuh di bantaran sungai agamanya apa? Islam. Yang kehilangan sandal sepatu hari Jumat siapa? Islam. Yang gak mau bersatu, bercerai-berai terus siapa? Islam. Yang jadi teroris siapa? Juga dikatakan Islam. Maka teman-teman saya sepakat dengan kesimpulan bahwa kalau begitu Islam agama yang jelek. Pada saat itulah saya katakan penyimpulan itu belum benar. Islam jangan hanya dilihat di Indonesia, coba kita lihat bagaimana di negara-negara yang lain. Saya kemukakan contoh, coba kita lihat bagaimana di Filipina. Di Filipina ternyata orang yang melarat dan bodoh agama mereka bukan Islam, tapi adalah Kristen dan Katolik. Meksiko adalah negara yang miskin, dan di sana yang jadi maling ayam, pencopet, pencuri, pemabuk, pemerkosa, penjudi dan lain sebagainya tidak ada satupun yang Islam. Semuanya adalah Katolik atau Kristen. Irlandia adalah sebuah negara yang tidak pernah selesai dengan konflik internal antara selatan dan utara. Dan yang konflik itu tidak melibatkan seorang pun yang Islam. Semuanya yang konflik adalah orang Protestan dengan orang Katolik. Mereka itulah yang saling membantai dan saling membunuh. Dan oleh masyarakat Eropa, yang dijuluki sebagai teroris itu adalah Irlandia, dengan julukan khusus sebagai teroris Eropa. Lebih lanjut lagi kita ke Italia. Di Italia yang menjadi gembong obat bius dan perjudian, tidak ada satupun yang Islam. Semua mafioso beragama Katolik. Maka saya katakan kepada dosen saya, Pater, sebutannya Pater atau Pastor, saya katakan Pater, tidak terbukti bahwa Islam jelek. Maka saya pun kemudian mengajukan solusi sekaligus usul, minta izin untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri. Izin diberikan, tapi dengan satu instruksi, mencari kelemahan Islam.